Kembali di Samudra Sumatera Selatan. Kali ini sob, kita bersama Red Bull lagi. Oh iya, ini kita bahas gimana nih pemakaian selama 4 tahun Ninja 250 karbu. Oke, dikaliku 4 tahun di Ninja 250 karbu ini. Yang pertama ya sob kan, sejak tahun pertama gue beli ini tuh emang agak sedikit kaget ya. Kagetnya itu karena ya belum tahu sepenuhnya maunya motor ini ya kan, part-partnya juga belum begitu tahu. Jadi yang tahun pertama tuh di awal ya gimana motor ini tuh biar enak dulu, walaupun memang ya udah enak, cuma ada beberapa yang nggak ada sob di motor ini. Contoh filter udara ya kan, itu nggak ada, bener-bener tinggal rangkanya aja sob. Sedangkan tahu gue itu berfungsi banget buat menyaring kotoran biar nggak masuk ke karburator, biar tambah awet ya. Terlebih ini karbunya ada 2, jadi harus dijaga. Terus berikutnya terkait dengan setelan karbunya ya sobat. Motor ini setelan karbunya tuh nggak main-main sob. Nggak setiap bengkel tuh bisa nyetel karburatornya. Karena apa? Karena harus sama setelannya. Kalau enggak, motor ini bakal pincang suaranya sob, karena karbunya dominan satu atau bahkan nggak bekerja satu gitu sob. Jadi kalau kalian beli motor ini kan harus punya juga rekomendasi buat ngatur si karburatornya ini. Terus kalau dari segi pemakaian ya kan, di servis dealer jujur gue kesusahan. Waktu itu sempat ininya putus kabel koplingnya waktu di tempat kerja, mau pulang putus. Terus gue bingung mau nyari di mana. Kebetulan waktu itu sorenya ada kegiatan di Jogja, dan akhirnya gue tanya-tanya di beberapa tempat. Ada yang bilang, oh dia kali aja pakai kabel Vespa, terus nanti dipotong sendiri, terus dikasih ini sendiri biar pas gitu. Nah, gue nggak ngambil untungnya waktu itu. Pengennya yang punya Ninja 250 karbu aja gitu. Terus di berikutnya juga gue mampir di dealer resminya Ninja 250 karbu yang ada di Wonosari. Itu tuh nggak ada sob, nggak ready. Aduh, pas di Jogja apa itu, lupa namanya ininya, tokonya malah nyaranin motornya apa mas, Ninja 250 karbu. Oh, Ninja 250 karbu itu nggak ada nih di kabel koplingnya, cuma Ninja 250 karbu itu cocok koplingnya sama KLX 150, itu sama mas gitu katanya. Ya udah, karena katanya sama, gue ambil ya kan, gue pasang, beneran sama, panjangnya sama, dan ini masih punya KLX 150 nih kabel koplingnya. Dan itu nggak sampai 100.000, nggak sampai 100.000, padahal orinya tuh 200-an ribu ya. Gitu. Terus masalah yang lain kayak kemarin tuh ya, sempat yang nggak sering, cuma dia udah beberapa kali ganti, itu silsok itu emang rawan ya. Komunitas Ninja 250 karbu juga hampir semua Ninja 250 karbu itu silsoknya gampang bocor. Kenapa? Karena motor ini berat dan shock breakernya masih pakai teleskopik yang depan.
gitu. Jadi ketika ada lubang ya udah seal shock deh yang kena. Nah, seal shocknya ini nyari di mana-mana juga gak bakal ada ya, susah lah. Ketemu di Shopee dong ya, di marketplace. Di marketplace gue beli satu paket tuh sama penutup debunya itu kalau nggak salah ada 150-an ribu ya, 150-an ribu tuh satu paket. Terus gue bawa ke tempat shop, dipasang deh, dipasangnya 70.000. Nggak, ya bertahan sekitar 8 bulanan ya, nggak sampai setahun, bocor lagi, ganti lagi. Untung yang kemarin tuh belinya kan satu pasang, jadi bisa dipakai juga gitu. Terus selain seal shock ini tuh juga ada di ini sob di lakernya ya, karena berat juga ya, lakernya pernah pecah tuh, yang depan, yang belakang juga pernah pecah karena masuk lubang. Aduh, itu sih yang paling susah tuh waktu yang pecah depan itu nggak begitu kerasa sob, tapi lama-lama tuh kayak ada bunyi yang nggak nyaman lah. Mungkin karena piringannya tuh ada di ini ya, di kaliper, jadi nggak stabil gitu, akhirnya bunyi-bunyi, menimbulkan bunyi-bunyi gitu. Terus yang belakang sih takut loss di rantainya ya. Dia tetap, selebihnya sih oke. Cuma pengalaman ini tuh pas ganti air radiator ya, bulan pertama itu bener-bener mengenaskan lah ya, bener-bener kayak lumpur. Waktu beli itu kan langsung gue ganti oli, gue ganti coolant, kayak gitu, bener-bener kayak lumpur sob. Waduh, pantas aja gampang panas ya kan. Itu dulu dari jalan berapa meter gitu udah panas. Sekarang mah udah enak banget nih, serius. Pengalaman sih itu. Terus pengalaman selanjutnya tuh pakai Ninja 250 karbu itu harus siap-siap juga dan rajin-rajin manasin motor. Kenapa ya? Karena di saat diam pun motor ini tuh akinya tetap kerja sob, akinya tetap hidup. Jadi kalau voltasenya itu nggak stabil ya kan, itu bisa langsung bisa sebelum akinya benar-benar short ya. Ini tuh akinya mahal, kalau ori 800-an ribu, tapi kalau nggak ori banyak substitusinya dan nggak bisa dipakein aki NMAX atau apapun ya. Ini tetap harus aki Ninja 250 karena agak gede tapi tegangannya juga beda. Ini gue pasang ammeter juga buat tahu si voltase aku ya kan. Ya nggak tekor, soalnya ini nggak ada engkolnya. Kalau macet gitu wah berabe ya kan, mau nggak mau kalau nggak dorong ya dinaikin towing gitu. Mobilnya sih oke, ini buat cornering juga oke, buat speeding oke. Oh ya, untuk bannya ini tuh depan pakai 120 ya, ban belakangnya ori itu gue kasih depan, terus ban belakangnya pakai 140, velgnya pakai Tirosin ya sob. Enak sih, jadi kelihatan padat gitu. Oke sob, untuk video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.